Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang metabolisme. Apakah kalian pernah mendengar istilah metabolisme? Metabolisme itu apa ya? Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, di dalam tubuh makhluk hidup terdapat banyak sekali reaksi kimia yang menunjang kehidupan kita. Reaksi tersebut berlangsung di dalam sel-sel tubuh. Reaksi metabolisme dibantu oleh enzim. Hampir mustahil terjadi reaksi metabolisme tanpa adanya bantuan enzim. Enzim adalah senyawa protein yang dihasilkan oleh tubuh untuk mempercepat reaksi kimia metabolisme. Lalu apa komponen enzim sehingga dia mampu mempercepat reaksi metabolisme? Enzim tersusun dari dua komponen utama, yaitu komponen protein dan komponen non-protein. Apoenzim adalah bagian enzim yang tersusun dari protein, sedangkan kofaktor adalah bagian yang tersusun dari komponen non-protein. Holoenzim adalah enzim yang aktif yang terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Jadi enzim itu aktif apabila terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Sisi enzim ada dua, yaitu sisi aktif dan sisi allosterik. Sisi aktif adalah bagian enzim yang tersusun dari protein dan berperan sebagai tempat substrat berikatan dengan enzim. Sedangkan sisi allosterik adalah bagian enzim yang tidak berikatan dengan substrat. Lalu bagaimanakah cara kerja enzim? Enzim dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Enzim akan berikatan dengan substrat dan membentuk ikatan enzim substrat. Kemudian, enzim akan menghasilkan produk. Setelah produk terbentuk, enzim akan terbentuk kembali. Sifat-sifat enzim. Ada beberapa sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun dari protein. Yang kedua, enzim sebagai biokatalisator. Yang ketiga, bekerja secara spesifik. Yang keempat, reversibel. Yang kelima, dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Karena enzim tersusun dari protein, maka kerja atau aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh lingkungan, seperti suhu, pH, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Enzim sebagai biokatalisator artinya enzim dapat mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup, tetapi tidak ikut bereaksi. Enzim bersifat spesifik artinya enzim hanya dapat mengubah satu substrat tertentu saja menjadi sebuah produk. Enzim tidak bisa mengubah lebih dari satu substrat. Misalnya, enzim pitialin hanya dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Dia tidak bisa mengubah protein. Enzim bersifat reversibel. Artinya, enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya dapat mengubah substrat menjadi suatu produk, tetapi enzim juga dapat mengembalikan zat tersebut ke bentuk semula. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Kecepatan enzim dalam mengubah suatu substrat menjadi produk sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti faktor suhu, pH atau derajat keasaman, dan konsentrasi enzim substrat. Suhu. Aktivitas enzim akan semakin cepat seiring dengan kenaikan suhu. Enzim akan bekerja secara maksimal pada suhu optimal. Karena enzim bersifat termolabil artinya sangat dipengaruhi oleh suhu, maka perubahan suhu akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Suhu yang terlalu dingin akan menghambat aktivitas enzim, sedangkan suhu yang terlalu panas yang melebihi suhu optimumnya akan merusak sisi aktif enzim.
dan disebut dengan istilah denaturasi. pH atau derajat keasaman. Enzim juga sangat dipengaruhi oleh derajat keasaman. Enzim hanya bekerja pada tingkat keasaman tertentu saja. Setiap enzim memiliki pH optimumnya masing-masing. Misalnya, enzim pepsin bekerja pada pH 3, tetapi tidak bisa bekerja di bawah atau di atas pH 3. Demikian juga, enzim pitialin hanya bekerja pada pH netral atau pH 7, tidak bisa bekerja pada pH di bawah atau di atas 7. Demikian juga, enzim tripsin hanya bekerja pada pH basa, yaitu pada pH 12. Konsentrasi enzim dan substrat. Walaupun enzim hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi apabila substratnya banyak, maka semakin banyak enzim atau semakin banyak substrat, maka aktivitas enzim akan semakin cepat. Inhibitor atau zat penghambat enzim. Inhibitor adalah zat yang dapat menghambat aktivitas enzim. Ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang akan bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Apabila inhibitor lebih dahulu berikatan dengan enzim, maka substrat tidak akan dapat berikatan dengan enzim. Inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang akan berikatan dengan sisi allosterik enzim. Hal itu akan mengubah sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak akan dapat berikatan dengan enzim. Metode kerja enzim. Ada dua teori tentang metode kerja enzim. Yang pertama adalah teori kunci gembok atau lock and key teori. Menurut teori kunci gembok, sisi aktif enzim akan sangat kaku sehingga hanya cocok dengan tipe substrat tertentu. Enzim hanya akan dapat mengubah substrat yang sama dengan bentuk sisi aktifnya atau yang sesuai dengan sisi aktifnya. Yang kedua, teori induksi pas atau induced feed theory. Menurut teori ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan bentuk substratnya. Dengan demikian, setiap enzim dapat mengubah lebih dari satu jenis substrat. Sekian materi kita dan terima kasih.